Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Bu Santi juga sehat ya, Bu Mai juga sehat. Saya juga pun sehat ya. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Semoga Allah juga bisa memberikan kita kesehatan sampai pandemi ini berakhir. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai di hari yang keberapa nih ya? Di hari kelima kalau tidak salah. Marilah kita awali dengan berdoa. Dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu sekalian. Seperti biasa saya ingin menyampaikan materi. Materi ini bukan berarti saya menggurui ibu-ibu sekalian ya. Karena kebetulan saya yang pertama kali mendapatkan kesempatan pada saat pendidikan dan latihan dari P4TK, saya berkewajiban untuk membagikan ilmu saya yang saya peroleh dari P4TK kepada ibu-ibu sekalian. Nah, di sini kita tidak akan ada, oh Pak Agung sebagai fasilitator berarti paling benar. Oh tidak, kita akan diskusi. Diskusi secara sehat dan secara terbuka. Dan nanti pun juga kita bisa berbagi pengalaman, baik dari pengalaman saya maupun pengalaman ibu-ibu. Seperti itu ya. Jadi jikalau di tengah-tengah saya menjelaskan, kemudian ibu-ibu ingin bertanya, silakan. Ya, waktunya nanti saya berikan khusus bagi diskusi. Kalaupun nanti semakin menarik, justru diskusi itulah yang ataupun sharing pengalaman itu yang membuat kita semakin lebih paham tentang program sekolah penggerak seperti ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke topik hari kelima ini, ya kita akan flashback sebentar ya. Waktu pertama ya saya ketemu Ibu Sinta, Ibu Santi, Ibu Mai, kita kenalan dulu ya, biasalah tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Kemudian kita belajar bahwa oh ada program baru ini dari pemerintah khususnya Mas Menteri. Sebenarnya bukan Mas Menteri sih, Pak Menteri karena tuaan dia dibanding saya. Wah saya pura-pura muda ya. Nah dari Pak Menteri ingin bahwa adanya suatu pembaharuan dalam pembelajaran ataupun pendidikan di Indonesia namanya program Merdeka Belajar. Nah, sekolah Bapak Ibu itu berkesempatan mendapatkan pengetahuan tentang sekolah penggerak ya. Itu hari pertama. Kemudian kita di hari kedua itu kita belajar tentang Merdeka Belajar, filosofi Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Kemudian kita mengenal apa yang namanya capaian pembelajaran tuh. Capaian pembelajaran adalah apa? Gabungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mungkin Bapak Ibu yang biasa mengajar seperti saya pun juga sudah paham ya, itu ada di silabus dan sebagainya. Kemudian juga setelah capaian pembelajaran ada yang namanya apa? Yang sudah dibahas alur tujuan pembelajaran. Kemudian hari ini kita akan membahas setelah alur tujuan pembelajaran. Ya, dari tadi kita flashback ya, kita ketemu, kita kenalan, kemudian kita belajar tentang apa sih Merdeka Belajar, apa sih korelasinya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau masih ingat ya, Ingarso Ing Madiun, itulah pokoknya Tutwuri Handayani. Itu ada 3 kalimat ya, itu filosofi beliau. Kemudian juga ada yang capaian pembelajaran. Ya, Bu Maisarah, baik gak apa-apa. Yang jelas Bu Maisarah nanti bisa berkomen ataupun mengutarakan pendapat di chatnya saja ya kalau misalkan sinyal sedang tidak bagus. Kemudian juga saya lanjutkan ya ibu-ibu ya. Kemudian capaian pembelajaran ini jujur ibu-ibu tidak usah bertanya kapan Pak adanya ya. Apakah kita yang bikin, nanti pemerintah pusat yang bikin. Saya pun juga belum mendapatkan seperti itu, tapi kita minimal di dalam beberapa hari ini kita akan belajar tentang Merdeka Belajar. Ya insya Allah nanti ibu-ibu juga menjadi penggerak di sekolah ibu masing-masing. Kemudian setelah capaian pembelajaran ada alur tujuan pembelajaran, itu sudah sangat bagus sekali kemarin kita bahasnya ya. Nah sekarang kita mempelajari ataupun sama-sama membahas tentang apa yang dimaksud dengan modul ajar. Nah, ada yang tahu ibu-ibu modul itu apa sih sebenarnya? Karena kan waktu kita kuliah mungkin ya atau kita sekolah itu ada yang modul. Kalau teman saya modul itu bikin modal madul. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya, bukan modal madul. Tetapi apa sih sebenarnya arti modul? Ada yang tahu mungkin Bu Santi atau Bu Sinta? Modul itu dalam pikiran Tugas saya, ibu-ibu. Pak. Oke, Bu Sinta silakan. Menurut saya secara umum modul itu adalah perangkat pembelajaran gitu loh, Pak.
perangkat pembelajaran. Iya, Pak. Oke. Mungkin. Mungkin ya. Semua ada kemungkinan Ibu ya. Semua benar, tidak ada yang salah ya. Semua benar karena ibu-ibu adalah perempuan. Yang salah itu laki-laki, saya. Oh enggak itu ya. Itu istilah umum saja. Baik Bu Santi, tadi menurut Bu Sinta modul adalah seperangkat alat untuk pembelajaran. Kira-kira Bu Santi setuju atau tidak atau ada tambahan dari Bu Santi untuk modul itu Iya, apa sih? Iya, Pak. Modul itu kalau menurut saya itu suatu buku yang berisi materi pembelajaran. Iya, itu Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Santi sama Bu Sinta ya. Ini saya sangat berterima kasih teman-teman sudah dimulai dengan semangat ya. Kedua-duanya benar. Bu Sinta benar, Bu Santi benar. Walaupun namanya mirip-mirip ya. Berarti ini Bu Santi, Bu Sinta ini kembar, beda ayah, beda ibu. Ya, baik, kita bersatu kembali kembarannya di pelatihan ini ya, luar biasa. Allah telah menggariskan seperti itu. Lanjut kita ke yang bahasan kita. Di sini kita akan belajar tentang modul ajar. Nah, modul ajar itu seperti apa? Kalau modul yang dikatakan Bu Sinta dan Bu Santi itu benar. Pada saat kita kuliah dapat modul dari dosen. Artinya apa? Pada saat kondisi ibu-ibu itu waktu kuliah, itu kita mendapatkan materi, ya, panduan, kemudian lengkap dan bisa digunakan oleh kita dimanapun, kapanpun untuk belajar mandiri. Ya, tetapi kalau di istilah PSP atau sekolah penggerak ini agak beda. Apa sih bedanya? Ayo kita coba pelajari ya. Mungkin sudah ibu-ibu bisa download. Nanti saya berikan linknya setelah ini. Tapi kita akan melihat modul ajar tuh seperti apa. Modul ajar itu biasanya, tar dulu, kok saya jadi lupa ini ya. Tar dulu ya, ibu-ibu. Silakan ibu-ibu juga kalau di rumah boleh untuk minum, menyiapkan makanan juga. Mungkin juga ada kegiatan dengan anak-anaknya. Silakan diikutin anaknya. Wah, semua ya. Suami ya, kemudian anaknya, mungkin ada mertuanya, ada Pak RT, mudah. Enggak lah. Yang jelas kita belajar secara santai ya. Secara santai, kemudian juga biasanya saya ini senangnya bercanda. Nah, biasanya supaya tidak terlalu stres ya. Nah, itu juga bisa menjadi semangat kita ya ibu-ibu ya untuk belajar lebih giat lagi karena kita ingin bahwa anak-anak kita sebagai pelajar sepanjang hayat, kita pun juga guru juga akan menjadi pelajar sepanjang hayat. Insya Allah setelah pelatihan ini ibu-ibu bisa menjadi lebih mengerti lagi tentang apa itu merdeka belajar. Sebentar Ibu, saya buka dulu modul ajar. Bentar dulu, saya kok tidak menemukan materi. Oke, saya ngomong lagi. Modul ajar, panduan. Oke, kok tadi ada, sekarang tidak ada ya pemirsa ya. Oke, sebentar dulu. Saya akan coba download lagi ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini Pak Agung nih gimana sih? Kok nggak siap ya? Masya Allah. Iya nih tadi saya sudah belajar tentang modul ajar. Kurang lebih saya ulangi kembali ya. Apa yang dikatakan Bu Sinta dan Bu Santi itu benar semua. Ya, benar semua. Kemudian juga untuk yang modul ajar ini insya Allah sih kita mungkin nanti saya tanya-tanya sebentar ke Ibu. Mungkin ada 3 huruf yang sangat ibu-ibu sangat kenal ya. Namanya RPP. Apa sih bedanya RPP, Pak? Nah, dengan modul ajar sebenarnya sih tidak ada yang berbeda ya. Tapi ada sesuatu yang ditambahkan. Seperti itu ya. Kemudian kalaupun nanti ibu-ibu setelah belajar ini diharapkan nanti bahwa bisa membedakan apa itu modul ajar dan apa itu namanya RPP. Seperti itu. Baik, saya buka dulu ibu-ibu. Sebentar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba share. Nah, udah kelihatan ya belum ya? Oh belum, orang emang saya belum nge-share emang. Saya belum nge-share ibu-ibu. Baik, sudah terlihat? Bentar lagi. Ya, ceng-ceng. Modul ajar. Ya, modul yang dikatakan atau dijelaskan oleh Bu Sinta sama Bu Santi itu benar. Sebenarnya modul itu adalah bahan ajar bagi peserta didik ataupun seseorang yang tentang belajar secara mandiri. Jadi
ada penjelasan, ada latihan soal dan sebagainya. Tapi modul ajar di sini adalah sebenarnya apa sih? Nah, kita coba lihat ya, Ibu-ibu sekalian. Yang pertama, kita akan belajar sesi ini adalah ada yang dua, yaitu konsep dan komponen. Untuk nanti siang, atau mungkin bukan nanti siang, sesi kedua kita akan membahas prinsip dan prosedur modul ajar itu seperti apa. Ya, konsep yang pertama. Nah, kita konsep yang pertama. Nah, kalau anak-anak itu bisa menggunakan media sosial dengan beberapa platform, nah diharapkan juga di sini modul ajar yang Ibu bikin itu bisa semenarik mungkin. Di mana modul ajar itu adalah sebenarnya adalah sejumlah alat atau sarana media yang dirancang secara sistematik dan menarik. Nah, menariknya ini ibu-ibu juga bisa membuatnya dengan colorful, ya. Kemudian apa sih modul ajar itu adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dipelajari kemarin. Kemudian modul ajar disusun dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Dan guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Kalau gambar di sebelah kanan, apa yang mendasari itu adalah tetap profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya. Ibu-ibu sudah belajar ada 6 profil pelajar Pancasila. Dari beriman dan bertakwa sampai dengan kreatif dan berpikir kritis ya. Nah, modul ajar itu adalah yang paling luar ya. Setelah profil, capaian pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar alur tujuan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membuat modul ajar. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh. Ibu-ibu kalau menyebut RPP, kata apa yang paling tersirat pertama kali? Mungkin Bu Sinta. RPP itu adalah apa? Apakah menyenangkan? Apakah happy atau apa, Bu? Bu Sinta, RPP itu bagaimana sih menurut Ibu? Satu kata aja yang mewakili. Rumit. Oke, boleh. Bu Santi gimana? RPP sama dengan apa, Bu? Sebuah rencana ya. Oh, sebuah rencana. Itu kalimat ya. Atau satu kata aja, Bu. RPP itu apakah sulit, gampang, pusing, atau ribet, atau apa menurut Bu Santi? Maaf. Satu Sulit, kata. sulit. Sulit ya. Oke, sulit. Nah, mungkin ibu-ibu sudah menggunakan RPP satu lembar. Satu lembar ya. Nah, itu apakah sama? Nah, kebetulan saya juga belum pernah memakai secara spesifik ya. Tetapi teman-teman yang sudah menggunakan RPP satu lembar itu tidak ada bedanya atau mungkin tidak terlalu jauh dengan modul ajar ini. Makanya saya juga bingung pertama kali ketika fasilitator saya ketika saya pelatihan, apa Bu bedanya modul ajar dengan RPP? Ternyata ada bedanya. Apa bedanya? Kita akan bahas. Yang pertama ini bedanya Bapak Ibu, maaf Ibu-ibu sekalian, ada 3 bagian. Ini mungkin dihafal boleh, tapi diingat-ingat saja. Intinya ada 3, ya. Guru dalam satuan pendidikan atau ibu-ibu dalam sekolah ibu diberikan kebebasan mengembangkan modul ajar. Ini adalah idealnya ibu-ibu. Ini idealnya. Kemudian kalau misalkan ditelaah lagi, modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar. Dasar ada 3. Informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Begitu ya. Kemudian biasanya ini disusun kalau ibu-ibu nanti sebentar lagi ada mungkin awal tahun pembelajaran ya. Ini dicoba nanti di sekolah ibu-ibu masing-masing. Ini untuk dibuat ya, bikin satu saja nanti ya. Tidak harus sekarang tapi ketika program hari ini selesai ya, mungkin tidak secara online ya. Kemudian komponen modul ajar ini bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ya, kita lihat sebelah kanan. Komponennya ada 3. Informasi umum. Ini mungkin ibu-ibu tahu tentang KOP RPP ya. Ada identitas, kompetensi awal, sampai dengan model pembelajaran. Tapi ada bedanya nggak Pak? Ada. Nanti saya jelaskan. Komponen inti, ada tujuan pembelajaran. Ini sama seperti kita ngajar ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, komponen inti dalam modul ajar ini ada banyak Bapak Ibu. Maaf Ibu-ibu, nggak ada bapaknya, cuma saya doang ya. Ibu-ibu ini ada banyak dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, ini ada beberapa yang baru. Pernyataan pemantik, pemahaman bermakna gitu ya. Sebelumnya juga ada apa, Bu? Profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, coba nanti kita lihat. Kemudian ada lampiran. Lampiran ini agak berbeda karena yang saya mengertikan modul yang Ibu Santi dan Bu Sinta itu mungkin sudah pernah lihat, itu ada glosarium.
ada daftar pustaka. Sebelumnya kan kita nggak ada daftar pustaka ya. Ketika kita bikin RPP, hanya lampiran penilaian kognitif, psikomotor sama penilaian kognitif, afektif, psikomotor. Seperti itu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama identitas, ini seperti biasa ibu-ibu mungkin sudah tahu ya. Mungkin kalau yang swasta diberikan lambang, kemudian nama ibu-ibu ini ya, institusi sekolahnya apa dan tahunnya. Kemudian juga alokasi waktu seperti biasa sama kelas. Kelas berapa? Mungkin ditambahkan semester ya. Ditambahkan kelas berapa, semester berapa. Ini secara umum. Ada banyak. Ini yang pertama, yang A. Informasi umum yang B, kompetensi awal. Nah, ini biasanya seperti kalau ada pembelajaran yang akan dipelajari itu biasanya harus ada sesuatu yang diketahui anak-anak dulu. Apakah mereka sudah tahu tentang bab itu atau mereka sudah nyambung dengan pelajaran sebelumnya itu ya. Kemudian juga kompetensi awal, peserta didik kita itu bisa menggunakan buku, bisa menggunakan internet ya, bisa mengumpulkan tugas. Nah, ini biasanya sangat berkaitan dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Itu yang B, kompetensi awal. Apa yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari atau belajar bersama kita di kelas. Ya, kemudian yang C, inilah yang kemarin Bapak Ibu-ibu pelajari, ada 6 ya. Ada profil pelajar Pancasila. Ini mana yang mau dikembangkan? Apakah perlu semuanya Pak Agung? Idealnya semuanya, tetapi nggak harus semuanya ya. Ini Ibu bisa menekankan, oh dalam materi ini cocoknya nih di kemandirian misalkan. Oh cocoknya di sini adalah berkebinekaan global ya. Boleh satu, jangan satu Bapak Ibu ya, minimal 2 ya. Tapi kalau bisa semuanya alhamdulillah. Tetapi yang ideal itu kadang-kadang susah untuk dicapai. Jadi cukup sebisanya ibu-ibu dalam menakar ataupun merencanakan profil pelajar Pancasila ada 6. Ada berapa profil yang ingin dibangun dalam pembelajaran yang ibu-ibu lakukan. Kemudian juga ada informasi umumnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, kalau dalam kondisi sekarang pasti ada sarananya yaitu perangkat yang ibu miliki. Nanti kita juga belajar tuh. Kalau di pertemuan akhir-akhir itu, saya minta nanti ibu-ibu menyebutkan perangkat ibu-ibu yang punya. Selain dari laptop ada smartphone juga. Dan sebagainya, informasi dari gawai atau perangkat yang ibu pakai. Kemudian prasarana itu apa sih Pak prasarana Pak? Nah prasarana itu adalah materi, bisa dari buku, bisa dari internet dan sebagainya, itu prasarana ya. Kemudian biasanya kalau sarana prasarana itu sangat nyambung. Nah nanti tentunya ibu-ibu ingat bahwa anak-anak kita bukan seperti zaman kita dulu. Anak-anak ini sudah bisa mengakses teknologi informasi yang luar biasa cepatnya. Ya itu yang keempat untuk informasi umum. Kemudian target peserta didik. Ini yang agak baru ya ibu-ibu ya. Kita membagi siswa ini berdasarkan tiga level. Yang pertama adalah reguler. Ini biasanya yang anak-anak banyak di kelas. Artinya mereka bisa mengerti. Kemudian ada juga kesulitan belajar. Ini biasanya yang anak-anak yang lower level. Ini yang kita hafal biasanya. Kemudian yang kita hafal yang bawahnya. Pencapaiannya tinggi. Bisa memahami dengan cepat. Bisa mengerjakan host dan sebagainya. Oke, pre-memory dan pre-memory. Kemudian bagian kedua ada namanya komponen inti. Ya, kalau kita ngajar tuh ada kayak apa ya? Kegiatan inti ya. Ada tujuan pembelajaran. Ini biasanya sudah ada. Nah, nanti kalau Ibu punya RPP itu bisa dipotong-potong dan diganti posisinya. Tapi sekali lagi Ibu-ibu, ini hanya konsep awal. Siapa tahu nanti dalam sebulan ada konsep modul ajar yang lebih ringkas, itu nanti juga akan tetap saya berikan perkembangannya. Ada pemahaman bermakna, ini agak beda. Artinya apa sih manfaatnya kalau anak-anak itu belajar bersama kita untuk materi tersebut? Ya, ini agak berbeda sedikit. Ini yang keren buat saya. Kemudian pertanyaan pemantik. Ini biasanya memancing rasa ingin tahu ya. Kalau bahasa sekarang tuh kepo. Seperti itu. Baik ibu-ibu, ini sampai pre-memory. Komponen modul ajar, assessment juga ada. Assessment ada 3 ya, diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemudian kita sudah sampai ke pengayaan dan remedial ya. Pengayaan bagi siswa yang tadi levelnya sangat tinggi. Kemudian remedial bagi yang lower. Lalu ke lampiran. Nah lampiran ini ada yang beda ibu-ibu.
Ada LKPD atau LKS mungkin yang sudah biasa bikin LKS. Bahan bacaan ya, baik buku guru, buku siswa, dan buku-buku penunjang. Misalkan kalau fisika apa, biologi apa, kimia apa. Kemudian yang beda adalah ada yang di sini, glosarium dan daftar pustaka. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kurang lebih hampir sama RPP ya? Apa beda, ada bedanya tadi? Mungkin ada yang ingin berkomen. Kira-kira bedanya apa sih? Bedanya tuh ada loh. Tapi lumayan juga ya. Bedanya lumayan. Tapi kayaknya nambah apa berkurang ya? Kira-kira nambah atau berkurang Bu Sinta nih? Kerjaan kita jadi nambah. Nambah, Pak. Nambah ya? Kira-kira berkeberatan atau enggak? Kadang-kadang, aduh kalau nambah itu makan enak ya Bu ya. Kalau nambah makan enak. Tapi kalau nambah kerjaan gimana ya? Nggak apa-apa ibu-ibu silakan untuk berkomentar. Tadi Bu Sinta bilangnya Mikir, Pak. nambah. Mikir ya, oke. Bagus, enggak apa-apa. Karena jawaban dari ibu-ibu ini akan saya rangkum dan akan saya berikan laporan ya. Misalkan. Makin pusing. Ya Bu Mai Sarah. Bu Mai Sarah silakan. Makin Ini pusing, Pak Agung. Iya silakan Ibu. Apanya, Pak? Menurut Bu Mai Sarah, modul ajar sama RPP lebih banyak mana? Lebih banyak modul ajar yang saya jelaskan atau RPP yang pernah Ibu buat? Ya, Modul aja, Pak. Lebih banyak yang harus lebih banyak. Iya, memang sepertinya ini pemerintah sangat menyayangi kita guru-guru sehingga menambah kebahagiaan kita dalam menyusun modul ajar ya. Dalam tanda kutip ya. Semoga aja sih pernyataan Bu Mai sama Bu Sinta nanti bisa didengarkan oleh yang bertanggung jawab, yang berkewajiban di atas sehingga nanti ketika pelaksanaannya kita bisa lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, untuk kali ini hari terakhir ini hari ini terakhir kita akan coba lihat ini. Nah, ini ada bedanya. Ini nanti saya berikan ke ibu-ibu. Ya. Ini ada 3 ya. Secara umum kita ada 3, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Sekiranya kalau misalkan ibu-ibu bisa menjawab, nanti bisa diulang-ulang. Tetapi saya tidak mewajibkan ini untuk dihafal. Karena ada kemungkinan untuk modul ajar ini bisa dipersingkat atau dipermudah. Ya, contohnya nomor 1 itu apa setelah identitas? Misalkan kalau saya milihnya apa tadi P3 ya, profil pelajar Pancasila misalkan. Nomor 7 apa? Biasanya kalau lampiran itu biasanya apa yang kita gunakan dalam membahas misalkan kayak dapus ya. Dan ini. Nah, ternyata jawabannya adalah yang kedua ya, profil pelajar Pancasila sama target peserta didik itu di informasi umum. Komponen intinya tadi yang mungkin Bu Sinta sama Bu Mai membahasnya itu cukup lama ya. Wah, ini banyak banget Pak. Ya, inilah menjadi core-nya ini. Ini yang banyak banget ya. Saya juga pernah bikin kemarin banyak sekali sampai ke bagian lampiran. Baik, ada yang ingin memberikan refleksi seputar kegiatan kita hari ini? Siapa mungkin? Bu Sinta atau Bu Mai? Apa yang kita pelajari hari ini mungkin sebelum kita tutup? Ada? Bu Mai? Bu Santi? Apa? Atau satu kalimat saja? Excellent Pak. Atau aku pusing Pak. Nah, silakan. Silakan. Ya Bu Santi mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak atas materinya sudah sangat jelas. Ya, jadi ya. kesimpulan saya tugas guru ini makin berat, ya lebih banyak dalam membuat modul pelajaran karena isinya lebih komplit gitu ya Pak. Oke, ya. lebih komplit. Jadi makasih. Iya. Siap. Iya. Ada yang ingin melengkapi? Terima kasih Bapak, materinya sudah sama-sama Bu Santi Bu Santi juga luar biasa ini ya. Saya semangat kalau lihat Bu Santi dan teman-teman di sini. Ada yang ingin menambahkan apa ada pendapat dari Bu Santi mungkin teman-teman? Bu Sinta atau Bu Mai? Ini Pak Agung. Kalau saya ya Bu Sinta silakan. Kalau saya Pak butuhnya contoh Pak. Apa banyak gimana? Contoh yang diberikan. Butuh banyak contoh. Oh iya oke. Jadi kita tidak menerka-nerka ya. Kita lihat contoh-contoh. Baik, terima kasih. Bu Sinta, insya Allah nanti ketika di grup WA itu kan nanti saya akan berikan contoh-contoh yang sudah dibuat dalam bentuk yang menarik sedemikian rupa. Tapi ingat ibu-ibu tidak harus seperti itu. Ya, sebisanya ibu-ibu, semampunya ibu-ibu, semenarik mungkin yang menurut ibu-ibu itu bagus. Seperti itu ya. Bu Mai, adakah yang ingin disampaikan atau bagaimana?
Nah, Bu Mainya diam aja nih. Apa jaringannya yang diam? Gak apa-apa ya. Baik, insya Allah. Pak Agus, terima kasih. Oh ya, Bu. sama-sama. Mm-mm. 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 Mm-mm aja ya. Karena mungkin Bu Mai makin bermasalah pada jaringan, tidak apa-apa. Saya sangat menghargai semangat Bu Mai untuk tetap belajar sebagai guru yang ingin menggerakkan untuk merdeka belajar di sekolahnya ya. Teman-teman sekalian, ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Insya Allah saya doakan ibu-ibu tetap semangat, tetap sehat. Besok kita ketemu lagi dengan materi PSP yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.